Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Baik, anak-anak sekalian, ikhwan, akhwat dan soleh dan soleha kelas 1 SD Rabbani Islamic School. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama kembali belajar tentang mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Baik anak-anak sekalian, setelah pertemuan kemarin kita mengenal tentang pengenalan internet, apa itu internet, bagaimana cara kerja internet. Nah, di sini sekarang Ustadz akan menyampaikan kepada Anda semuanya dampak positif dan negatif menggunakan internet. Apa itu dampak positif? Dampak positif adalah dampak yang memiliki manfaat yang sangat baik untuk Anda ketika menggunakan internet. Adapun dampak negatif adalah suatu dampak yang tidak baik ketika Anda menggunakan internet. Nah, sekarang kita akan membahas dampak positif dan negatif dari internet. Semoga kita semuanya bisa bijak ya dalam menggunakan internet. Baik ya. Anak-anak sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah Ananda mempelajari pembelajaran yang Ustaz sampaikan, Ananda memahami ya dampak dari penggunaan internet. Nah, sekarang internet ya, kita kembali mengenal apa itu internet. Nah, internet adalah atau kepanjangan dari Interconnection Networking adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi, internet itu bukan hanya digunakan oleh masyarakat Cikarang saja, bukan hanya digunakan oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi orang-orang luar negeri juga menggunakan internet. Nah, Anda bisa bayangkan seluruh manusia di dunia ini menggunakan internet dan Ananda salah satu yang menggunakan internet. Jadi Ananda bisa kapan saja, di mana saja berhubungan atau berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia ini ya. Jadi kita harus paham bagaimana dampak positif dan negatif ketika kita menggunakan internet ya. Kita sama-sama di sini membahas kembali arti dari jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Artinya berbicara tentang internet, kita berbicara tentang berkomunikasi dengan seluruh orang di dunia. Nah, contohnya Anda bisa lihat gambar di sini. Anda bisa mengirim beberapa pesan, bisa berbelanja, bisa berkomunikasi, bisa bersosial media, bisa belajar menggunakan mengedit video dan sebagainya. Nah, itu tetapi dalam hal ini Ustadz ingin mengajak Anda untuk bisa bijak ya dalam belajar atau dalam memahami dampak positif dan negatif dari internet. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan tentang dampak positif dari penggunaan internet. Yang pertama, jarak dan waktu. Ya, Anda bisa melakukan komunikasi ya dan pengiriman data secara real time atau secara cepat dan juga tepat. Nah, jadi ketika Ananda menggunakan internet dan Ananda ingin ngobrol, berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman Ananda, dengan Ustadz nih selaku guru ya, guru mata pelajaran TIK untuk Ananda, kita bisa melakukan komunikasi yang cepat ya. Ananda tinggal masuk ke e-learning, kemudian buka pelajaran TIK, kemudian Anda bisa melihat kita ya Ustadz dan Anda berkomunikasi meskipun melalui YouTube seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengirim data. Nah, ketika Ustadz meminta Anda untuk mengerjakan tugas yang sudah Ustadz persiapkan, Anda bisa mengerjakan tugas tersebut dan mengirim data tersebut secara cepat dan tepat tuh. Bagaimana begitu mudahnya ya kita dengan adanya internet ini segala hal menjadi mudah. Kita bisa memudahkan berkomunikasi, mengobrol dengan orang lain tanpa kita harus datang kepada orang tersebut. Kita cukup menggunakan HP, kemudian menelpon teman kita, kemudian kita bisa mengobrol seperti itu ya. Yang kedua, hubungan manusia. Nah, kemarin kita belajar tentang atau
menyinggung sedikit tentang internet. Nah, internet ini bisa dikaitkan dengan sosial media. Dan sosial media itu bisa membangun komunitas dan komunikasi. Maksudnya seperti ini. Dengan adanya internet, kita bisa membuat suatu grup. Ya, contohnya nih, Ananda grup ya, Ananda membuat grup di WhatsApp sebagai tujuan untuk memudahkan dalam pembelajaran. Nah, di dalam grup itu ada ustadz-ustadz atau ustazah yang mengajar Ananda, ada wali kelas, ada ayah atau bunda Ananda. Jadi Ananda bisa memantau informasi-informasi yang masuk dari ustadz atau ustazah mengenai pembelajaran. Nah, gitu ya. Jadi adanya hubungan manusia dalam internet ini melalui grup ya. Jadi Ananda bisa paham ya bahwasanya dampak positif ini bisa membuat kita mudah membuat grup pembelajaran seperti itu. Yang ketiga, itu mempermudah urusan. Maksudnya seperti ini. Ketika Ananda memiliki urusan untuk berbelanja, untuk membeli tiket ketika mau pulang kampung, untuk mencari informasi, untuk searching dan sebagainya, itu bisa mudah dengan internet. Contohnya, seperti yang Ustadz jelaskan di pertemuan sebelumnya, dengan internet kita bisa mudah untuk berbelanja ya di mana saja dan kapan saja. Cukup Ananda buka HP, kemudian pilih produk yang ingin Ananda beli, Anda tinggal klik, bayar, kemudian dalam beberapa saat produk itu yang sudah kita beli akan datang ke rumah kita. Jadi kita tidak harus capek-capek tenaga, waktu untuk datang ke pasar atau datang ke minimarket dan sebagainya. Cukup kita buka HP, kemudian klik, insya Allah akan datang. Masya Allah, begitu mudahnya ya dengan adanya internet. Yang keempat, peluang kerja. Nah, ini untuk orang dewasa ya. Jadi untuk Ananda yang masih anak-anak cukup masih tahu saja bahwasanya dampak positif dari internet juga adalah meningkatkan peluang kerja. Contohnya, dengan adanya internet, bagi orang-orang yang berjualan online ya atau berjualan itu bisa memanfaatkan internet sebagai cara untuk mempromosikan barang dagangan kita. Contohnya kalau Ananda atau bunda ataupun ayah Ananda berdagang, kemudian memfoto produk dagangan tersebut, kemudian di-share di WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari dampak positif internet, karena dengan adanya internet ini maka barang dagangan kita bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Insya Allah rezeki pun datang dan orang-orang akan membeli produk kita. Insya Allah seperti itu ya. Jadi ada 4 dampak positif yang Ustadz tuliskan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, jarak dan waktu. Yang kedua, hubungan manusia. Yang ketiga, mempermudah urusan. Dan yang keempat, peluang kerja atau peluang bisnis berdagang. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke dampak positif ya. Kita akan belajar di dampak negatif. Nah, dampak negatif dari internet. Nah, ternyata di samping ada dampak positifnya untuk keuntungan kita atau manfaat baik bagi diri kita, ternyata ada dampak negatifnya. Dan dampak negatif ini sudah Ustadz jelaskan bahwasanya dampak negatif ini adalah dampak yang sangat tidak baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Contohnya apa? Yang pertama adalah hoax. Nah, hoax ini adalah adanya informasi palsu yang tersebar secara masif. Jadi adanya informasi-informasi yang mengandung fitnah yang disebarkan oleh orang lain itu secara masif, artinya banyak sekali. Jadi kita harus hati-hati ketika kita menerima informasi apapun dari siapapun, maka kita harus memastikan kebenaran informasi tersebut ya. Jadi jangan kita sampai termasuk ke dalam orang-orang yang menyebarkan fitnah, karena internet ini bisa menjadi pahala untuk kita, bisa menjadi dosa untuk kita. Nah, dosa untuk kita menggunakan internet adalah salah satunya
menyebarkan fitnah dengan informasi yang palsu. Nah, jadi kita harus hati-hati ya Anda sekalian. Mari kita belajar bijak menggunakan internet. Informasi apapun yang masuk ke dalam WhatsApp kita, dalam Facebook kita, dan sebagainya, kita harus memastikan bahwasanya informasi itu asli bukan palsu. Seperti itu ya. Yang kedua, kriminal. Apa ini maksudnya kok di internet bisa adanya tindakan kriminal? Nah, kriminal ini adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum agama dan juga hukum negara. Jadi, agama tidak mengajarkan kegiatan ini, ataupun negara ini juga melarang adanya kegiatan ini. Jadi, hukum agama dan hukum negara sangat melarang adanya tindakan kriminalitas. Jadi, kriminal itu tindakan yang dilarang oleh agama dan negara. Contohnya apa? Contohnya seperti judi online, seperti penjualan barang ilegal. Penjualan barang ilegal ini maksudnya adalah menjual barang-barang yang seharusnya tidak boleh dijual. Seperti apa? Seperti pisau, seperti narkoba dan sebagainya. Nah, itu adalah dampak negatif dari internet. Jadi orang-orang di luar sana tidak sedikit ya yang menggunakan internet sebagai ajang atau sebagai tempat untuk membuat kriminal. Jadi kita harus hati-hati, kita harus bijak, Ananda harus bijak menggunakan internet. Ustaz juga akan mencoba mengingatkan Ananda untuk selalu bijak dalam menggunakan internet ya. Yang ketiga itu permusuhan. Apa ini maksudnya permusuhan? Nah, dengan adanya internet, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, ketika kita memiliki sikap tidak senang terhadap perbedaan yang ada dengan orang lain, maka itu akan timbul permusuhan. Nah, bahkan dari informasi yang palsu, ya, informasi palsu yang disebarkan itu bisa menimbulkan permusuhan. Jadi Masya Allah sekali, kita harus benar-benar hati-hati terhadap penggunaan internet ini. Ustadz mengajak Ananda dan Ustadz mengingatkan diri Ustadz sendiri dan juga mengingatkan Ananda untuk hati-hati menggunakan internet ya. Jangan sampai Ananda asal menyebarkan foto Ananda. Jadi Ustadz sangat meminta Ananda untuk tidak ya, kalau bisa tidak pernah mengupload foto atau video Ananda ke dalam internet. Apalagi dalam Facebook, karena Facebook ini adalah media sosial yang bisa dilihat oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, jadi Ustadz meminta Ananda jangan sampai mengupload foto diri Ananda atau video Ananda ke dalam Facebook, Instagram dan sebagainya. Karena itu internet yang seluruh dunia bisa melihatnya, ya. Jadi untuk mengurangi tindak kriminal, mengurangi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, jadi Ustadz mengingatkan Ananda untuk bijak menggunakan internet. Jadikanlah media sosial Ananda menyebarkan informasi-informasi kebaikan, menyebarkan nasihat-nasihat Rasulullah, menyampaikan arti atau tafsir-tafsir Al-Quran dan sebagainya. Sehingga internet ini, semoga aja dengan internet ini, dengan media sosial Ananda, itu bisa menjadi ladang pahala untuk Ananda semuanya. Bisa menjadi amal untuk Ananda, sehingga Ananda bisa termasuk ke dalam orang-orang yang Allah ridhoi untuk masuk ke surganya. Jadi siap ya untuk menggunakan internet dengan bijak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ananda sekalian. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Jadi pesan Ustadz harus diingat ya, kita harus bijak dalam menggunakan internet dengan sebaik-baiknya dan juga dengan dengan pikiran bahwasanya dengan internet kita bisa menambah pahala kita, amal kita dengan menyebarkan informasi-informasi kebaikan dan juga seputar pengetahuan Islami. Baik, Ustadz tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.